Ngabdi niki pasti berakhlak baik di hadapan orang alim itu pasti terjadi. Untuk mereka orang-orang yang telah diberikan futuhatul kubra, diberikan ilmu batin dan ilmu zahir oleh Allah Subhanahu taala, pasti dia pernah mengabdi terhadap gurunya. Lihat bagaimanakah disebutkan dalam athar Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala dalaltu taliban fa azaztu matluban. Aku ini seakan-akan merasa hina pada saat belajar, tapi merasa mulia pada saat ngajar. Ibaratnya seperti itu. Waktu belajar seakan-akan diriku merasa hina, tapi aku merasa mulia pada saat aku mengajarkan ini ilmu. Waqad kana radhiyallahu anhu yudhabu ila baitin Ubay bin Ka'ab. Tidak jarang Ibnu Abbas itu, keluarga Nabi, datang kepada Ubay bin Ka'ab, sahabat Nabi yang diberikan pengertian ilmu yang banyak. Fayajidu babuhu taratan maftuhan fayu'dana lahu bid-dukhulu sari'an. Kadang-kadang pintu rumah Ubay bin Ka'ab, guru dari Ibnu Abbas, itu terbuka, dipersilakan masuk untuk masuk ke dalam belajar ilmu agama kepada Ubay bin Ka'ab, sahabat dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa taratan maghluqan fayastahyi an yatruqa alaihi al-bab. Kadang-kadang pintunya tertutup, dia malu untuk mengetok pintu. Fayamkuthu hatta rubbama madha alaihi aktsarun nahar wa huwa jalisun ala babid dar wa rihu tusifu alaihi turab ila an yasira la yu'rafu min kathratul ghubar alladhi halaka bi badanihi wa thiyabihi. Kadang-kadang pula pada saat pintu gurunya Ibnu Abbas yang bernama Ubay bin Ka'ab tertutup, Ibnu Abbas nunggu di luar. Di saat itu angin yang besar, angin yang disertai dengan debu yang banyak, membuat Ibnu Abbas ini tersirami debu banyak dalam tubuhnya, sehingga hampir-hampir saja orang tidak mengenalnya, saking banyaknya debu yang melekat dalam tubuhnya. Itu pun tidak bergerak dari cangkolannya, dari hormatnya terhadap gurunya. Dia tidak ingin mengganggu aktivitas guru di dalam rumahnya. Dia menunggu. Kemudian ditegur oleh gurunya, lima lasta'dzanat fayu'daru lahu bil haya minhu. Kenapa sampai tidak ngetok aja pintu ini supaya sampai cepat-cepat masuk? Ibnu Abbas mengatakan, saya malu guru, saya takut ada aktivitas di dalam yang tidak bisa diganggu, makanya saya nunggu di luar. Subhanallah, lihat bagaimana ta'zimnya seorang murid terhadap gurunya. Syekh Abu Bakar bin Salim Fakhrul Wujud. Syekh Abu Bakar bin Salim ini kakek dari Habib Saleh Tanggul, orang wali besar, wali kelas dunia dan akhirat. Pada waktu muda beliau masih belajar kepada Syekh Ma'ruf bin Abdullah Bajamal. Waktu itu Syekh Abu Bakar bin Salim sempat ditolak belajar kepada gurunya. Saya belum bisa menerima dulu. Gurunya ingin menguji pada saat
Syekh Abu Bakar bin Salim mengetok pintunya, pintu rumahnya, dan pertujuan ingin belajar ilmu agama kepada Syekh Ma'ruf bin Abdillah Bajamal. Gurunya ingin menguji seberapa kuatkah kekuatan husnudzonnya dari Syekh Abu Bakar bin Salim itu. Pada waktu itu masih muda. Pada saat di pintunya itu ditutup, lalu muridnya mengatakan bahwa guru sekarang belum bisa menerima sampean, ditutup. Syekh Abu Bakar bin Salim tidak langsung pulang, Pak, Bu. Demi mencari keridhaan gurunya supaya bisa belajar masuk ke dalam, Syekh Abu Bakar bin Salim rela duduk di taman rumahnya kurang lebih dalam riwayat 15 hari. Waktu malam dia tidak tidur, waktu siang dia tidak tidur, demi mencapai, demi mengharapkan barokah gurunya. Wah, ini luar biasa ini. Beliau diberikan keistimewaan oleh Allah Ta'ala, mujahadanya luar biasa. Bahkan beliau kebiasaan riyadhahnya mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Wudu isya untuk subuh itu pernah ia lakukan selama 45 tahun. Wudu isya untuk subuh. Mafhumnya dia tidak tidur malam itu. Sempat bertahan tidak tidur siang dan tidak tidur malam setahun. Yang del model ngare mau tak tidur siang bae lagi mikil. Ya model-model ngare ya. Mong tak keneng tidur siang tak nyaman abe. Ini pernah dilakukan oleh Syekh Abu Bakar bin Salim, setahun tidak tidur malam, tidak tidur siang. Asyik beribadah kepada Gusti Allah. Lihatlah mereka orang-orang yang bermujahadah mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala sehingga dibukakan ilmu zahir, ilmu batin oleh Allah Ta'ala. Berkat sabarnya terhadap guru, dibuka pintu rumahnya gurunya setelah 15 hari, dalam riwayat yang lain 14 hari atau 13 hari. Begitu disuruh masuk Syekh Abu Bakar bin Salim oleh gurunya, hanya dalam hitungan jam Syekh Abu Bakar bin Salim telah mendapatkan rahasia dari rahasia gurunya. Kadang-kadang Pak, guru ini tidak sama semuanya, Pak. Ada guru itu yang memandang dengan pandangan yang tajam sampai ke mata hati sampean. Ada guru itu kalau sudah ingin menyembuhkan, ingin memasukkan ilmu ke dalam tubuh muridnya, diuji dengan ujian yang berat. Diberikan ujian terlebih dahulu oleh gurunya. Kalau kuat, maka dia akan mendapatkan keberkahan yang begitu besar. Jadi semua Bapak Ibu, ilmu yang didapatkan oleh orang alim-alim sampai ilmunya diberikan barokah oleh Allah Ta'ala, selain dia belajar ilmu agama, maka prinsip yang ia lakukan bertawaduk, berendah hati di hadapan orang alim, terutama gurunya. Maka yang pernah ia lakukan pula mengabdi terhadap gurunya dan berhusnudzon terhadap gurunya. Ngabdi saja tapi tidak husnudzon tidak cukup. Ini adalah kunci untuk mendapatkan ilmu batin dan ilmu zahir.